Sejarah Israel dan Yerusalem memiliki akar yang sangat dalam, baik dari perspektif sekuler maupun Alkitab. Berdasarkan catatan sekuler, awal mula bangsa Israel tidak dimulai langsung di tanah perjanjian, melainkan berakar di Mesir sesuai dengan kisah Yakub dan keluarganya dalam Alkitab. Yakub yang kemudian diberi nama Israel oleh Tuhan, memiliki 12 putra yang menjadi nenek moyang dari 12 suku Israel. Namun sebenarnya ada 13 suku yang menjadi bagian dari bangsa Israel. Hal ini terjadi karena Yusuf, salah satu putra Yakub, memiliki 2 anak, yaitu Efraim dan Manasye. Berikut adalah nama ke-13 suku yang menjadi bagian dari bangsa Israel, berdasarkan penjelasan tersebut. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Benyamin, Efraim, Manasye. Firman Tuhan di dalam Kejadian 48 ayat 5 dan 6. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan nama mereka, akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Yakub secara khusus mengangkat kedua cucunya ini menjadi bagian dari suku Israel, setara dengan putra-putranya yang lain. Akibatnya, suku Yusuf tidak dihitung secara terpisah, tetapi digantikan oleh kedua anaknya, Efraim dan Manasye, yang masing-masing menjadi suku yang mandiri dalam struktur bangsa Israel. Dengan demikian, jumlah suku yang sebenarnya adalah 13, meskipun sering disebut 12, karena pembagian tradisional tetap mengacu pada angka tersebut. Pemahaman ini menunjukkan bagaimana struktur bangsa Israel terbentuk dari keluarga Yakub dan menjadi fondasi lahirnya bangsa yang besar. Mesir memainkan peran penting dalam sejarah Israel. Yakub dan keluarganya pindah ke Mesir pada masa Yusuf menjadi pejabat tinggi di sana, Kejadian 46. Setelah ratusan tahun, keturunan Yakub yang dikenal sebagai bangsa Israel diperbudak oleh Mesir. Mereka kemudian dibebaskan oleh Musa melalui peristiwa Keluaran, seperti yang tercatat dalam kitab Keluaran. Namun, bahkan sebelum Keluaran terjadi, Mesir meninggalkan jejak penting dalam sejarah Kanaan. Referensi pertama tentang Yerusalem ditemukan dalam teks kutukan dari abad ke-20 hingga ke-19, ketika Mesir memerintah Kanaan. Teks kutukan adalah ritual magis yang digunakan untuk melawan penguasa atau kota yang dianggap memberontak. Nama Yerusalem dalam teks ini disebut Rusalimum atau Rusalayum, yang menjadi cikal bakal nama Yerusalem dalam bahasa Ibrani. Hieroglif Mesir juga mencatat nama 2 penguasa Yerusalem pada masa itu, Chasan dan Yakram, yang menunjukkan bahwa Yerusalem diperintah oleh lebih dari satu pemimpin. Hal ini selaras dengan kondisi Kanaan pada masa itu, yang terdiri dari kota-kota kecil dengan banyak penguasa lokal. Yerusalem dalam surat El-Amarna, sumber penting lain tentang Yerusalem berasal dari arsip El-Amarna, sebuah koleksi tablet dari abad ke-14. Dalam surat-surat tersebut, para pemimpin lokal di Kanaan, termasuk Abdi Heba, penguasa Yerusalem, meminta bantuan militer Mesir untuk menghadapi ancaman dari kelompok nomaden yang disebut Habiru. Surat El-Amarna, khususnya tablet IE 287, mencatat bahwa kelompok Habiru berusaha merebut Yerusalem. Istilah Habiru dalam teks kuno seringkali digunakan untuk merujuk pada kelompok pemberontak, pedagang, atau budak. Namun istilah ini merujuk pada orang Ibrani yang sedang memasuki Kanaan sesuai Alkitab. Yerusalem adalah kota yang memiliki sejarah panjang dalam Alkitab, bahkan sejak masa Abraham pada abad ke-20 sebelum Masehi. Pada masa itu, Yerusalem dikenal sebagai Salem, yang diperintah oleh Melkisedek, seorang raja sekaligus imam besar Allah yang Maha Tinggi. Nama Melkisedek di dalam kitab Kejadian 14 ayat 18 dan 19. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang Maha Tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang Maha Tinggi, pencipta langit dan bumi,
Kisah ini menegaskan pentingnya Yerusalem sebagai kota yang diberkati sejak awal sejarah Israel. Ketika bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian pada zaman Yosua, Yerusalem berada di bawah kekuasaan bangsa Yebus. Salah satu raja terkenal dari orang Yebus adalah Adoni-Zedek, yang disebutkan dalam kitab Yosua 10 ayat 1 dan 5, setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriho dan terhadap rajanya. Demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya. Dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka, maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek, raja Yerusalem, menyuruh orang kepada Hoham, raja Hebron, kepada Piream, raja Yarmut, kepada Yafia, raja Lachis, dan kepada Debir, raja Eglon mengatakan, "Datanglah kepadaku dan bantulah aku, supaya kita menggempur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel." Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, raja Hebron, raja Yarmut, raja Lakis dan raja Eglon, mereka beserta seluruh tentara mereka. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Adoni-Zedek membentuk aliansi dengan beberapa raja Kanaan lainnya untuk melawan Yosua dan bangsa Israel. Tetapi mereka dikalahkan dengan tegas oleh Yosua dalam pertempuran yang diwarnai oleh mukjizat, di mana Tuhan menghentikan matahari di atas Gibeon. Firman Tuhan di dalam Yosua 10 ayat 12-14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan, pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari, dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yerusalem baru sepenuhnya ditaklukkan oleh Daud, yang menjadikannya ibu kota Israel dan pusat ibadah bangsa itu. 2 Samuel 5, ayat 6-9. Orang Yebus yang tersisa, seperti Arauna, masih memiliki tanah di Yerusalem. Tanah milik Arauna dibeli oleh Daud untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan, yang kelak menjadi lokasi bait suci pertama yang dibangun Salomo. 2 Samuel 24, ayat 18-25, dan 2 Tawarik 3 ayat 1. Yerusalem kemudian dikenal sebagai kota Daud, menjadi pusat pemerintahan dan ibadah, serta memainkan peran penting dalam rencana Allah bagi umatnya. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami mengucap syukur karena Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas kebenaran yang telah Engkau tanamkan dalam hati kami, yang menjadi sumber penghiburan, kekuatan, dan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Tuhan, terima kasih karena melalui firman-Mu, Engkau mengingatkan kami untuk bersyukur dalam segala keadaan, baik dalam perkara besar maupun kecil. Ajarlah kami untuk selalu setia dan menghargai setiap berkat yang Engkau berikan, meskipun seringkali tampak sederhana. Tolong kami agar tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi juga pelaku firman yang hidup dalam ketaatan dan kasih kepadamu. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami hadapi, setiap harapan yang kami simpan dalam hati, dan setiap kelemahan yang kami miliki. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami mohon agar Engkau memimpin kami dengan hikmat-Mu, menguatkan kami dalam iman, dan mengajarkan kami untuk selalu bersandar pada-Mu, apapun keadaan yang kami alami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini mendengarkan renungan ini. Kiranya Engkau memberkati setiap hati yang telah terbuka untuk firman-Mu. Bagi mereka yang sedang lemah, berikanlah kekuatan.
Bagi yang sedang berduka, hiburlah mereka dengan kasih-Mu. Bagi yang sedang bersuka cita, ajarlah mereka untuk selalu mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa untuk hari-hari ke depan ya Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa menyertai kami dalam segala aktivitas dan keputusan yang kami ambil. Biarlah hidup kami menjadi kesaksian yang memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Jadikanlah kami pribadi yang setia dan bersyukur dalam perkara kecil, agar kami layak menerima perkara besar yang Engkau percayakan di masa depan. Saat kami mengakhiri renungan ini, kami memohon perlindungan-Mu atas hidup kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, lindungilah kami dari dosa, dan tuntunlah kami untuk selalu berjalan dalam terang kasih-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang berkuasa, yang memegang kendali atas setiap langkah hidup kami. Terima kasih ya Bapa atas kasih-Mu yang tidak pernah habis, atas anugerah-Mu yang selalu baru setiap hari, dan atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mengakhiri doa ini dengan penuh keyakinan bahwa Engkau telah mendengar dan menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.